Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini aku bakal share lagi sama kalian soal SKB Formasi Perawat. Ini adalah video part 4 yang berisi soal 61 sampai dengan 80. Untuk soal part 1 sampai part 3 kalian bisa lihat linknya di description box. Oke teman-teman, seperti biasanya aku akan membacakan soalnya dan akan ada jeda 10 detik sebelum lanjut ke soal yang berikutnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa catat jawaban kalian untuk dicocokkan dengan kunci jawaban yang ada di akhir video. Soal 61, laki-laki berusia 50 tahun mengalami penurunan kesadaran akibat serangan stroke. Saat ini dirawat di ICU, pasien tampak pucat, sesak, dan suara nafas terdengar gargling. RR 35 kali per menit, frekuensi nadi 89 kali per menit, tekanan darah 167/99, saturasi O2 92%, terpasang binasal kanul 5 LPM. Apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan pertama pada pasien tersebut? A. Memasang infus, B. Melakukan section, C. Melakukan tindakan nebulizer, D. Memasang rebreathing mask mulai 8 liter per menit, E. Memasang simple mask mulai 6 liter per menit. Soal 62 yang bukan termasuk kategori civil malpractice adalah A. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, B. Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien, C. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tapi terlambat melakukannya, D. Melakukan sesuai kesepakatan tapi dilakukan tidak sempurna, E. Melakukan perawatan di luar kesepakatan yang tidak seharusnya dilakukan. Soal 63, Nyonya S usia 38 tahun dirawat di unit stroke sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik kesadaran somnolen. Tekanan darah 120/100, nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Terdengar ronhi kasar. Terpasang infus NaCl 0,9% sebanyak 2 TPM dan direncanakan untuk suctioning dan perawat sudah mempersiapkan alat sesuai dengan kebutuhan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan perawat adalah A. Menyambungkan kateter penghisap dengan mesin suction, B. Mendekatkan bengkok, C. Menuangkan normal salin ke dalam kom steril, D. Melakukan pemeriksaan fungsi mesin suction, E. Mencuci selang kateter dengan normal salin. Soal 64, Tuan E 60 tahun mengeluh mengalami penurunan ketajaman penglihatan sejak 3 bulan yang lalu. Pasien mengeluh sering merasa silau dan tidak nyaman dengan kondisi matanya sekarang. Tidak jarang pasien tersandung atau menabrak objek yang berada di sekitarnya. Hasil pemeriksaan mata didapatkan blue red vision positif, bercak putih pada kedua mata positif. Apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? A. Melakukan tindakan bedah berupa ICCE, B. Membantu melakukan pemenuhan ADL, C. Memberikan penkes mengenai pemeliharaan mata, D. Melakukan kolaborasi pemberian tetes mata berupa miotika, E. Modifikasi lingkungan aman dan tidak menimbulkan risiko cedera. Soal 65, seorang perawat bertanggung jawab merawat seorang pasien dengan akut myocard infarction. Pasien mampu melakukan ADL, mampu mandi, makan, dan minum sendiri, ambulasi dengan pengawasan, pemantauan tanda-tanda vital setiap pergantian shift. Apakah tingkat ketergantungan perawatan pada pasien tersebut menurut Douglas? A. Total care, B. Partial care, C. Minimal care, D. Mediate care, E. Intermediate care. Soal 66, tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh disebut A. Desinfeksi, B. Isolasi, C. Karantina, D. Sterilisasi, E. Imunisasi. Soal 67, klien usia 65 tahun baru 1 minggu berada di panti, namun saat ini ditempatkan di klinik panti karena sakit. Klien sering mengeluh diabaikan dan dibuang oleh keluarganya. Saat dikaji, klien tampak murung dan sering menangis. Perawat panti mengalami kesulitan melakukan perawatan kesehatan klien.
Apa yang harus dilakukan perawat untuk mengoptimalkan proses perawatan klien selanjutnya? A. Kaji kebutuhan dasar klien yang belum terpenuhi. B. Libatkan keluarga dalam proses perawatan klien. C. Lakukan pendekatan menyeluruh secara holistik. D. Kolaborasi dengan psikolog atau psikiatri atau pemuka agama. E. Motivasi klien agar mau melakukan perawatan kesehatannya. Soal 68, praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut kecuali A. Otonomi dalam pekerjaan. B. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat. C. Pengambilan keputusan tergantung dokter. D. Kolaborasi dengan disiplin lain. E. Pemberian pembelaan atau advokasi. Soal 69, seorang lansia perempuan 73 tahun tinggal di panti mengalami gangguan sistem muskuloskeletal. Klien mengalami kelemahan otot pada bagian ekstremitas bawah. Klien pernah mengalami stroke 1 tahun yang lalu. Ketika dikaji, klien tiba-tiba menangis dan terus menyebut nama anaknya. Klien mengatakan sudah 6 bulan tidak pernah dikunjungi oleh anaknya. Manakah masalah keperawatan yang prioritas berkaitan dengan pembunuhan ADL pada kasus di atas? A. Kerinduan akan anaknya. B. Riwayat stroke setahun yang lalu. C. Tidak dapat berpindah tempat secara mandiri. D. Kelemahan otot pada bagian ekstremitas bawah. E. Menangis dengan terus menyebut nama anaknya. Soal 70, menyediakan ketersediaan layanan kesehatan pribadi utama bagi orang yang tidak menerima perawatan kesehatan merupakan salah satu fungsi inti dari kesehatan masyarakat. Tahap di atas merupakan fungsi dari A. Pengkajian, B. Pencegahan, C. Jaminan, D. Kebijakan, E. Pengembangan. Soal 71, seorang klien wanita berusia 70 tahun diantar oleh putrinya ke bagian penyakit Alzheimer. Menurut putrinya, klien datang mengunjunginya yang berdomisili di kota lain. Suatu hari ibunya hilang dan akhirnya ditemukan sejauh 60 km dari rumah putrinya. Tidak cedera tapi benar-benar disorientasi dan agitasi. Sebelumnya, klien bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sejak 4 tahun yang lalu ditinggal meninggal oleh suaminya. Sejak itu, klien tinggal bergantian di rumah anak-anaknya. Jika tidak diingatkan, klien tidak pernah mau mandi dan berganti pakaian. Setiap malam sering terbangun paling sedikit 1 kali dan minta sarapan pagi. Saat ini putrinya sangat sedih karena ibunya tidak mengenalinya sama sekali. Setelah mendengarkan keterangan dari putrinya, Anda mendekati pasien dan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun di tengah percakapan, pasien tiba-tiba berhenti dan tidak mau menjawab pertanyaan. Apa tindakan Anda selanjutnya? A. Minta putri pasien melanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. B. Tanyakan apakah pertanyaan Anda membuat pasien kecewa. C. Hentikan interview. D. Jelaskan bahwa informasi pasien penting untuk merencanakan perawatan. E. Abaikan perilaku pasien, lanjutkan interview. Soal 72, seorang laki-laki usia 44 tahun dibawa ke IGD dengan kondisi tidak sadar. Dari pengkajian diperoleh data bunyi nafas tridor karena lidah terjatuh. Tidak ada tanda trauma servikal. Tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk membuka jalan napas pada klien tersebut? A. Posisikan kepala hiperekstensi. B. Manuver Heimlich. C. Cross finger. D. Jaw thrust. E. Pemasangan oropharyngeal airway. Soal 73, seorang pasien Nyonya W usia 38 tahun dengan berat badan 38 kg dan tinggi badan 149 cm dirawat di bangsal penyakit dalam.
Alasan datang ke rumah sakit adalah pasien tak sadarkan diri. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data bahwa tekanan darah 110/95, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 35 derajat Celcius. Pemeriksaan lainnya terdapat pengecilan pada lengan atas pasien, lemak tubuh berkurang drastis, dan urin bau keton. Hasil pemeriksaan laboratorium GDS 310 dan hasil pemeriksaan urin terdapat ureum dan kreatinin dalam urin. Masalah keperawatan utama pasien di atas adalah A. Penurunan perfusi jaringan cerebral, B. Gangguan pemenuhan nutrisi, C. Kurang pengetahuan, D. Intoleransi aktivitas, E. Resiko injuri. Soal 74, Nyonya S mengalami fraktur terbuka pada femur kanannya. Pertolongan datang 1 jam setelah kecelakaan. Pemeriksaan ditemukan nadi 120 kali per menit dengan akral teraba dingin. Pasien terlihat gelisah dan berespon dengan rangsang nyeri. Apa masalah perawatan yang sedang dialami pasien? A. Penurunan kesadaran, B. Gangguan perfusi, C. Perdarahan, D. Hipoksia, E. Shock. Soal 75, tingkat oksigen dalam darah yang rendah disebut A. Hematokrit, B. Hipoksemia, C. Hipoglisemia, D. Hemoglobin, E. Anemia. Soal 76, seorang perempuan usia 36 tahun dirawat di ruang perawatan dengan diagnosa HIV/AIDS. Pasien mengalami diare kronis. Hasil pengkajian ditemukan luka lecet pada daerah anal dan pinggang. Kulit dan membran mukosa kering. Tekanan darah 90/60, frekuensi pernapasan 28 kali per menit, nadi 104 kali per menit, suhu 38,2 derajat Celcius. Pasien tampak kotor dan bau. Apakah masalah perawatan utama pada pasien tersebut? A. Gangguan integritas kulit, B. Gangguan personal hygiene, C. Gangguan suhu tubuh hipertermia, D. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan, E. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Soal 77, seorang perawat sedang melakukan komunikasi teropetik dengan pasien lansia laki-laki usia 78 tahun di sebuah bangsal di rumah sakit. Perawat ikut merasakan apa yang dikeluhkan oleh pasien lansia. Dan dengan penuh kehangatan dan kelembutan, perawat mencoba untuk menenangkan pasien lansia dengan sedikit sentuhan. Prinsip komunikasi apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Keterampilan komunikasi, B. Sikap komunikasi, C. Pra-interaksi komunikasi, D. Fase kerja komunikasi, E. Fase terminasi komunikasi. Soal 78, suatu proses belajar dan praktek keperawatan yang berfokus pada perbedaan dan kesamaan antar budaya merupakan definisi dari A. Konsep berubah, B. Transkultural nursing, C. Teori berubah, D. Etika keperawatan, E. Konsep kebiasaan. Soal 79, penyebaran suatu penyakit yang sama secara cepat dalam waktu yang bersamaan dengan penyakit yang sama disebut A. Pandemi, B. Endemi, C. Epizoti, D. Epidemi, E. Edema. Soal 80, organisasi yang berwenang mengeluarkan SIP, SIK, dan SIPP adalah A. PPNI Provinsi, B. PPNI Kabupaten, C. PPNI Pusat, D. Dinkes setempat atau kabupaten, E. ICN, International Council Nursing.
Nah, itu dia teman-teman untuk soal-soal SKB Formasi Perawat part 4. Untuk part lainnya kalian bisa lihat linknya di description box. Dan kunci jawabannya ada di akhir video. Jangan lupa cocokkan jawaban kalian dan komen berapa benar dan berapa salah di kolom komentar.